Selamat malam semua. Pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah Koperasi dan UKM, kami dari kelompok 7 dan saya merupakan salah satu anggotanya akan menjelaskan materi kami, yaitu dengan tema Koperasi Pemasaran Fashion Eco-Friendly. Yang pertama, bidang koperasi. Koperasi ini bergerak di bidang pemasaran atau marketing kooperatif dengan fokus pada produk fashion ramah lingkungan. Koperasi bertindak sebagai wadah yang menghubungkan para pengrajin dan produsen pakaian ramah lingkungan dengan konsumen sambil mengedepankan prinsip berkelanjutan dalam setiap aspek operasional. Nah, jadi apa nilai tambah yang diberikan dari koperasi atau berusaha ini? Nah, jadi banyak generasi muda yang saat ini memiliki rasa peduli terhadap lingkungan dan efek jangka panjang dari apa yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, jadi seperti contohnya ya, di sini tuh bisa lihat ada banyak konten-konten mengenai yang namanya eco-friendly lifestyle. Nah, kita lanjut. Nah, sudah banyak juga gerakan-gerakan eco-friendly yang tadi zero waste dan recyclable yang dipopulerkan oleh generasi muda. Nah, salah satu bisnis usaha yang sukses saat ini dalam mengedepankan eco-friendly yaitu Ecosia. Nah, sini bisa kita lihat Ecosia. Nah, Ecosia juga memiliki kontribusi di Indonesia. Jadi Ecosia merupakan salah satu bisnis usaha yang berasal dari Eropa. Mereka bergerak di bidang teknologi atau search engine, yang dimana setiap pendapatan usaha yang mereka terima akan digunakan untuk menanam pohon, dan seluruh kegiatan operasi mereka dijalankan dengan berorientasi kepada zero waste dan non emission. Dengan demikian, kami yakin bahwa produk busana atau orientasi eco-friendly memiliki peluang usaha yang mumpuni dengan memberikan nilai tambah yang sesuai dengan prinsip kewirausahaan. Nah, selanjutnya jenis usaha. Usaha utama adalah pemasaran dan distribusi pakaian ramah lingkungan. Kegiatan pendukungnya ada pengadaan bahan baku ramah lingkungan untuk anggota. Yang kedua ada pelatihan produksi berkelanjutan, sertifikasi produk ramah lingkungan, pengembangan desain eco-friendly, pengelolaan limbah tekstil. Nah, selanjutnya ada definisi kewirausahaan dan kewirausahaan koperasi. Kewirausahaan adalah proses menciptakan melalui kombinasi sumber daya untuk memanfaatkan peluang. Dalam konteks koperasi fashion ramah lingkungan, kewirausahaan merupakan upaya kolektif para anggota untuk mengembangkan produk fashion yang ramah lingkungan, menciptakan nilai tambah melalui prinsip berkelanjutan, membangun kesadaran konsumen akan fashion berkelanjutan, dan memberdayakan anggota dalam menciptakan produk bernilai tinggi. Nah, demikian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya sahabat Yafrani, untuk menjalankan koperasi fashion ramah lingkungan ini dibutuhkan sumber daya material dan sumber daya manusia. Nah, untuk sumber daya materialnya sendiri, yang pertama yaitu bahan baku tekstil organik dan daur ulang. Nah, contohnya seperti kain dari serat bambu, katun organik, serta polyester dari botol plastik. Nah, kami juga bisa bekerja sama dengan pemasok lokal untuk memanfaatkan limbah kain dari industri besar. Nah, serta yang kedua yaitu peralatan produksi ramah lingkungan. Contohnya ini seperti mesin jahit dan mata energi. Dan yang terakhir yaitu fasilitas penyimpanan dan distribusi. Nah, koperasi ini membutuhkan fasilitas penyimpanan modern di mana untuk menjaga kualitas produk tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Yang pertama yaitu desainer fashion yang fokus pada berkelanjutan. Contohnya, desainer ini dapat merancang pakaian multifungsi yang modis dan tahan lama. Yang kedua ada ahli marketing digital. Nah, koperasi ini membutuhkan ahli marketing digital di mana untuk mempromosikan produk-produk di media sosial. Contohnya seperti membuat konten yang mana menonjolkan tentang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ada quality control specialist. Nah, kami membutuhkan quality control specialist ini untuk memastikan standar kualitas produk tetap terjaga. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tim pendidikan konsumen. Nah, tim pendidikan konsumen ini dibutuhkan untuk menyampaikan nilai penting dari fashion berkelanjutan kepada masyarakat.
Selanjutnya ada analisa sociote. Nah, yang pertama itu ada strength, di mana kekuatan dari koperasi ini memiliki produk unik dengan nilai tambah lingkungan. Misalnya, pakaian dari katun organik ini lebih aman bagi kulit dan ramah lingkungan. Selain itu, kami juga memiliki jaringan pengrajin yang terlatih yang memahami sistem produksi berkelanjutan serta mempunyai sertifikasi ramah lingkungan. Nah, yang kedua yaitu adalah weakness atau kelemahannya. Nah, untuk weakness atau kelemahan koperasi ini yaitu menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi karena bahan baku ramah lingkungan lebih mahal. Yang kedua yaitu keterbatasan variasi bahan baku serta proses produksi yang memakan waktu lebih lama dibanding dengan fast fashion. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Nah, untuk peluang ini yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan, tren fashion berkelanjutan, dukungan regulasi untuk produk ramah lingkungan, pasar ekspor yang potensial. Ada threats atau ancaman dalam operasi fashion ramah lingkungan ini, yaitu yang pertama persaingan dari fast fashion. Nah, karena fast fashion ini menawarkan produk lebih murah dan cepat. Yang kedua yaitu fluktuasi harga bahan baku, pemalsuan yang ramah lingkungan, serta perubahan preferensi konsumen. Selanjutnya ada stakeholder dalam kewirausahaan. Yang pertama ada internal. Yang di internal sendiri yaitu ada anggota koperasi di mana ada pengrajin dan produsen, di mana mereka ini berkolaborasi untuk menghasilkan produk berkualitas. Selanjutnya ada pengurus koperasi dan karyawan. Selanjutnya dari pihak eksternal yaitu pemasok bahan baku organik, konsumen, pemerintah, serta komunitas fashion berkelanjutan. Adapun target market atau target pasar dari koperasi ini adalah ditujukan untuk konsumen yang berusia 18 sampai 35 tahun baik pria maupun wanita dengan pendapatan menengah ke atas. Selanjutnya dalam segmentasi psikografis yaitu peduli lingkungan, mengikuti tren fashion, sadar akan kesehatan, mendukung produk lokal, serta bersedia membayar lebih untuk produk berkelanjutan. Dan sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya itu ada peran kewirausahaan. Nah, apa aja sih peran kewirausahaan dalam koperasi kita ini? Yang pertama itu ada inovator dalam fashion yang berkelanjutan. Yang selanjutnya itu ada edukator, kesadaran lingkungan. Selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi lokal, ada katalisator perubahan industri fashion. Lalu yang terakhir itu ada penghubung antara produsen dan konsumen. Lalu yang selanjutnya itu ada yang namanya strategi diversifikasi produk. Di sini ada 3 bagian, yaitu ada diversifikasi horizontal, ada diversifikasi vertikal, dan ada diversifikasi konsentris. Nah, apa aja sih yang dimaksud diversifikasi horizontal, vertikal, dan konsentris? Yang dimaksud diversifikasi horizontal itu di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada lini pakaian casual organik, lalu ada koleksi athletic wear daur ulang, lalu ada aksesori ramah lingkungan, dan lini pakaian anak eco-friendly. Lalu yang selanjutnya itu ada diversifikasi vertikal. Di sini juga ada beberapa, diantaranya itu ada pengembangan bahan baku sendiri, ada fasilitas daur ulang in-house, lalu ada jasa kostumisasi pakaian berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya itu ada diversifikasi konsentris, diantaranya itu adalah seperti jasa konsultasi fashion berkelanjutan, ada program edukasi lingkungan, dan workshop upselling. Yang selanjutnya itu ada strategi produk. Nah, apa aja sih strategi produk kita? Yang pertama itu ada pengembangan desain berkelanjutan. Jadi kita di sini itu ingin mengembangkan desain-desain yang lagi tren, yang lagi hits, yang lagi milenial. Terus yang kedua itu ada packaging yang ramah lingkungan. Jadi kita di sini ingin menggunakan packaging yang ramah lingkungan, yang tidak merusak ekosistem. Lalu yang selanjutnya itu ada sertifikasi dan labeling eco-friendly. Jadi kita sudah mempunyai sertifikat dan labeling eco-friendly. Lalu yang selanjutnya itu ada storytelling produk. Selanjutnya itu ada perencanaan marketing. Di sini ada beberapa strategi yang dipakai di koperasi kita, yaitu ada strategi produk, ada strategi harga, ada strategi distribusi, dan ada strategi promosi. Untuk strategi produk ini diantaranya itu ada pengembangan desain berkelanjutan, ada packaging yang ramah lingkungan, lalu selanjutnya ada sertifikasi dan labeling eco-friendly, lalu storytelling produk. Selanjutnya itu ada strategi harga, di mana itu ada beberapa juga seperti premium pricing untuk mencerminkan nilai berkelanjutan, lalu ada sistem member rewards. Jadi kita di sini menggunakan sistem member karena konsumen mempunyai member
dan setiap ada pembelanjaan di koperasi kita akan mendapatkan poin, dan itu bisa dikumpulkan dan bisa ditukarkan sebagai potongan jika dikumpulkan banyak. Lalu yang selanjutnya itu ada paket bundling produk, mana kita ini juga membuat paket bundling seperti buy to get one atau minimal pembelanjaan dapatkan satu piece kaos atau dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu ada program trade in pakaian bekas. Lalu yang selanjutnya ada strategi distribusi, di mana ada toko fisik yang ramah lingkungan, ada e-commerce khusus produk berkelanjutan, ada marketplace khusus produk ramah lingkungan. Lalu yang selanjutnya itu ada pop-up store di acara lingkungan. Lalu yang terakhir itu ada strategi promosi. Di sini ada beberapa strategi promosi koperasi kita, diantaranya yaitu ada digital marketing fokus terhadap edukasi, lalu ada kolaborasi dengan influencer lingkungan, lalu ada program ambasador, ada event kampanye lingkungan, dan terakhir itu ada konten marketing berbasis edukasi. Jadi di sini kita melakukan promosinya itu menggunakan sosial media seperti Shopee, seperti TikTok, terus seperti Instagram. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.